Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu semuanya. Untuk hari ini, saya sebagai moderator dari kelompok satu yang beranggotakan anggotanya, kami akan membahas mengenai teks akademik. Kami beranggotakan Aisyah Cahya Ardianti dari Pendidikan Matematika B, Anita Melani dari Pendidikan Matematika B, Kalista Cahya Fairuz Zahra dari Pendidikan Matematika A, Hasya Adelia Rizky dari Pendidikan Matematika B, Nadia Rizky Lia Putri dari Pendidikan Matematika B, Meliana dari Pendidikan Matematika B, Zahra Ayu Safitri dari Matematika Murni B, dan saya sendiri Zidan Musyafa Disman Putra dari Pendidikan Matematika B. Lanjut. Tunggu sebentar. Oke. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis. Misalnya, buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jadi, yang dimaksud dengan teks akademik atau teks ilmiah adalah semacam teks yang berdasarkan kaidah keilmuan. Nah, dia ini kalau di SMA kita bisa menyebut contohnya adalah proposal atau ulasan atau teks laporan hasil observasi itu juga merupakan contohnya. Laporan hasil percobaan juga merupakan salah satu contohnya. Bisa dilanjut ya. Genre dalam teks akademik. Ada dua jenis genre dalam teks akademik. Yang pertama, genre mikro. Mikro artinya kecil. Berarti, genre mikro adalah subgenre-genre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Berarti, misalnya genre mikro ini adalah teks yang ada yang sudah dipelajari di SMA, teks yang bentuknya lebih sederhana. Misalnya, ada teks deskripsi, teks eksplanasi, teks diskusi, dan teks eksposisi. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan mengenai suatu hal secara khusus. Misalnya, kita dapat mendeskripsikan mengenai suatu jam London misalnya. Nah, itu kan konteksnya lebih khusus gitu. Nah, terus contoh lainnya adalah teks eksplanasi. Teks ini dikenal sebagai teks yang membahas mengenai suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Misalnya mengenai tsunami, terus gejala sosial, dan lain sebagainya. Teks diskusi adalah teks yang membahas mengenai hasil biasanya didapatkan dari hasil diskusi. Sedangkan teks eksposisi adalah teks yang membahas terkait suatu fenomena, tidak selalu berkaitan dengan fenomena alam, yang lebih ke arah pemaparan dari topik yang dibahas. Nah, sebenarnya ada lagi contoh dari genre mikro ini, yaitu teks laporan hasil observasi atau teks laporan hasil percobaan, dan biasanya bentuknya adalah teks-teks non-fiksi. Nah, terus selanjutnya ada genre makro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Maksudnya adalah dia konteksnya lebih umum dan dia lebih kompleks dibandingkan genre mikro. Contohnya, ada ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, makalah, artikel, dan skripsi. Nah, kalau ulasan buku adalah suatu teks yang merupakan hasil mengulas atau kita mereview mengenai suatu buku. Gitu. Sedangkan laporan penelitian adalah laporan yang didapatkan dari hasil penelitian. Tidak selalu berupa penelitian alam,
penelitian yang kayak IPA seperti itu, tapi juga bisa berupa penelitian sosial. Kalau penelitiannya ini berupa eksperimen, maka disebut laporan praktikum. Lalu makalah, biasanya makalah itu menyajikan suatu materi tertentu gitu yang didapatkan dari hasil literasi. Nah, lalu kalau artikel adalah semacam teks yang memaparkan dia sejenis makalah tetapi tidak begitu terstruktur dan dia lebih sederhana bentuknya. Lalu skripsi. Skripsi adalah teks yang berdasarkan hasil penelitian panjang yang biasanya digunakan sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana. Baik, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasya. Iya, selanjutnya saya akan membahas tentang penting teks akademik. Mengapa sih kita perlu membahas teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabannya terkait dengan kegiatan kita sebagai insan akademik. Pada saat kita merancang penelitian atau kegiatan, kita memerlukan teks yang disebut proposal penelitian atau proposal kegiatan. Setelah melakukan penelitian atau kegiatan, kita perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Demikian pula, pada saat kita menyampaikan pemikiran di forum seminar atau mengomunikasikannya di jurnal, kita perlu memformulasikannya dalam teks yang disebut artikel ilmiah. Next. Selanjutnya, struktur teks akademik. Next. Struktur yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang secara umum mengenai topik yang dibahas, memuat spesifikasi masalah mulai dari umum hingga lebih rinci, merumuskan permasalahan yang dibahas, membangun alasan pentingnya membahas topik tersebut. Selanjutnya. Struktur yang kedua ada kajian pustaka. Yang pertama berisi tentang bahasan-bahasan penting yang berhubungan dengan topik pembahasan. Yang kedua, setiap bahasan berbeda, namun tetap berhubungan dengan topik dan dipisahkan dengan subbab. Yang ketiga, didominasi oleh kutipan dari berbagai pustaka, lalu diurutkan dari pembahasan umum hingga khusus, lalu diakhiri dengan simpulan keseluruhan kajian pustaka. Next. Yang struktur yang ketiga ada hasil, yaitu berupa angka, pola, dan keputusan dari prosedur metode yang digunakan. Semua tulisan murni berasal dari metode yang digunakan, tidak lagi menggunakan kutipan di dalamnya. Teknik berhubungan dengan angka. Angka tersebut harus dianalisa secara statistik sebagai bentuk simpulan dari seluruh angka yang didapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita. Struktur selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan ini berisi perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dengan hasil, juga menjelaskan mengapa dan bagaimana hasil itu didapatkan. Pembahasan juga menjelaskan proses fenomena tersebut terjadi, serta menyimpulkan perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dengan hasil. Boleh di next. Struktur yang kelima ada kesimpulan, ciri-cirinya yaitu berisi kesimpulan dari semua bab, tidak terdapat kutipan, dan terdapat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Next. Dan struktur yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar identitas pustaka yang dikutip dalam teks akademik. Setiap tipe teks akademik memiliki format penulisan daftar pustaka yang berbeda. Next. Lalu selanjutnya ada macam-macam teks akademik. Yang pertama, artikel ilmiah atau makalah. Yang kedua, paper atau jurnal. Yang ketiga, proposal. Yang keempat, laporan penelitian. Laporan penelitian dapat berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Zidan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah.
Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai struktur dari macam-macam teks akademik yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada struktur artikel ilmiah atau makalah. Makalah sendiri merupakan sebuah tulisan di mana tulisan itu membahas hingga menyimpulkan suatu topik permasalahan, yang mana susunannya itu terdiri atas yang pertama ada cover, kata pengantar, daftar isi, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga studi pustaka, yang keempat pembahasan, yang kelima penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya ada struktur paper atau jurnal. Nah, paper atau jurnal ini merupakan sebuah tulisan ilmiah di mana berisi pembahasan suatu penelitian secara ringkas. Susunannya yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga studi pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil, keenam simpulan, dan terakhir daftar pustaka. Berikutnya ada struktur dari teks proposal, di mana teks proposal ini merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengusulkan suatu program pekerjaan. Susunannya itu terdiri atas cover, kata pengantar, daftar isi, yang kedua pendahuluan, yang ketiga studi pustaka, yang keempat metode, yang kelima hasil yang diharapkan, dan yang keenam daftar pustaka. Contoh dari teks proposal ini misalnya ada proposal kegiatan bakti sosial, proposal lomba peringatan ulang tahun sekolah, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya ada struktur laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini merupakan tulisan akademik yang berfungsi untuk melaporkan suatu hasil penelitian secara rinci dan detail. Jadi jika sebelumnya proposal itu mengenai kegiatan, nah kalau laporan penelitian ini merupakan hasil dari suatu penelitian, yang mana susunannya itu terdiri atas cover, kata pengantar, daftar isi, yang kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat studi pustaka, kelima metode, 6 hasil, 7 pembahasan hasil, 8 kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Salah satu contoh dari laporan penelitian ini misalnya adalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya ada perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Next. Teks akademik dan teks non-akademik memiliki 12 perbedaan. Teks akademik sederhana dalam struktur kalimat, padat informasinya. Sedangkan teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat cenderung tidak padat informasi. Teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, banyak memanfaatkan metafora, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Teks akademik gramatika dan karena banyak mengandung ungkapan yang inkongruen, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan oleh sebab itu tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Next. Teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik sedikit memanfaatkan istilah teknis. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak, sedangkan teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan espora, sedangkan teks non-akademik tidak menunjukkan pengacuan espora sebagai ciri penting. Teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Sedangkan teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Next.
Selanjutnya ada teks akademik bersifat monologis, dan untuk itu lebih banyak gunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Sedangkan teks non-akademik bersifat dialogis, dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Selanjutnya, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Sedangkan teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Meliana, perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat tak gramatikal. Teks akademik biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan pencarian fiktif. Sedangkan teks non-akademik mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Selanjutnya kesimpulannya itu teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipajumi oleh genre makro tersebut. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal, dan teks akademik biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan genre fiksional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, selanjutnya ada hasil diskusi dari kelompok kami. Next. Pertama, kapan Anda mulai mengenal istilah genre dan apa perbedaan antara genre mikro dan genre makro? Saya mulai mengenal istilah genre semenjak mempelajari tentang materi teks akademik. Perbedaan antara genre makro dan mikro adalah genre makro merupakan genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contohnya, ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, makalah, artikel, skripsi. Sedangkan genre mikro merupakan subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Contohnya teks deskripsi, teks eksplanasi, dan teks diskusi, dan teks eksposisi. Next. Yang kedua, Anda tumbuh di lingkungan budaya akademik. Dapatkah Anda menjelaskan pengertian teks akademik? Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun, berbahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Next.
Untuk yang ketiga, jelaskan perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dengan menunjukkan ciri-ciri yang ada. Jawabannya sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Meriana dan Gahrayu. Jadi boleh langsung di next saja sampai nomor 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kalista. Nomor 4, siapa yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik dan siapa saja yang memanfaatkan teks akademik. Yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik adalah tenaga pendidik seperti guru, dosen, peneliti-peneliti yang memuat mahasiswa sebagai jenjang yang paling tinggi dalam pendidikan. Sedangkan yang memanfaatkan teks akademik yaitu khalayak umum, masyarakat yang membutuhkan teks akademik tersebut atau sekedar membutuhkan informasi. Boleh next slide. Nomor 5, mengapa Anda membutuhkan teks akademik? Dalam hal apa Anda membutuhkan teks akademik? Menurut kami, teks akademik sangat diperlukan oleh mahasiswa. Teks akademik sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dengan teks akademik, mahasiswa dapat mengetahui berbagai informasi, penelitian, dan pengetahuan baru. Sehingga nantinya mahasiswa bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang semakin luas. Teks akademik dibutuhkan saat mengulas buku, membuat proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian yang dapat berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah, paper, atau makalah. Boleh next. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Boleh menggunakan fitur raise hand-nya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, mengenai perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik. Kalau diminta contoh, mungkin kelompok 1 bisa nggak memberikan sedikit contoh gitu ya, teks akademik itu seperti apa dan teks non-akademik itu seperti apa. Baik, mungkin tadi kan sebentar sudah. Mungkin tadi kan dibahas ya teks akademik itu skripsi misalnya. Skripsi itu adalah tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa tingkat S1 ya. Kalau tesis itu adalah tingkat S2 dan disertasi itu adalah tingkat S3. Jadi itu adalah tugas akhir di setiap jenjang. Jadi penamaannya memang berbeda-beda ya, skripsi S1, tesis S2 dan disertasi itu untuk mahasiswa S3 gitu. Nah, apakah sudah diberikan contoh belum ya tadi pada saat presentasi seperti ini loh. Satu aja misalnya teks akademik itu dan satu teks non akademik gitu. baik Bu, mungkin kami minta waktu sebentar ya Bu untuk diskusi sebentar. Ya, silakan.
tes. Baik, mungkin kita bakal nunjukin dulu contoh dari teks non-akademik. Silahkan tadi yang mau menunjukkan. Ya. Sudah terlihat belum? Jadi contoh teks non-akademik itu kan salah satunya ada cerpen ya. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Nah, di sini ada contoh cerpen yang berjudul Wanita Berwajah Penyok oleh Ratika Kumala. Cerpen punya struktur yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi. Ini ada contoh cerpennya, jadi dia pendek. Ya, kenapa ini dinamakan sebagai teks non-akademik? Mungkin sedikit bisa. Sebab untuk membuat teks ini kita tidak memerlukan teori tertentu, jadi hanya berdasarkan pikiran atau imajinasi sendiri. Ya, lanjut. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari teks yang akademik. Mungkin, oh ya, baik. Tunggu sebentar ya. Sudah terlihat, teman-teman? Masih loading ya? Iya, masih. Oh, baik. Tunggu sebentar. Masih loading ya? Sebentar ya, saya coba stop share ulang. Nah, sudah? Sudah ya? Baik. Di sini saya akan memberikan contoh dari teks akademik ya. Di sini saya menggunakan tugas yang dulu SMA, yaitu mengenai ini adalah salah satu contoh dari laporan penelitian, yaitu tidak merespon. Oh ya, baik. Laporan penelitian. Nah, pada laporan penelitian, teks ini disebut dengan teks akademik dikarenakan laporan penelitian itu kan membutuhkan teori dan harus berdasarkan apa ya? Kalau laporan penelitian tuh dari teori yang empiris, yang fakta lah, objektif dia. Nah, di sini saya memberikan contoh teorinya ada di sini. Nah, misalnya di sini teks ini judulnya adalah pengaruh pemberian larutan berbeda pH terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman wortel atau Daucus carota L. Nah, pada bagian ini kajian teori biasanya terdapat pada kajian teori untuk membuktikan bahwa dia itu ada teorinya gitu. Nah, contohnya di sini ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terus ada teori juga mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
Terus ada pula mengenai derajat keasaman ya, karena di sini meneliti tentang pH. Terus ada pula tentang di sini salah satu contoh objek yang akan digunakan larutan berbeda pH-nya adalah vitamin C, sehingga dibahas juga mengenai vitamin C atau asam askorbat. Dan bahasanya juga dibahas yaitu kalsium hidroksida, dan di sini juga membahas tentang tanaman wortelnya. Seperti itu. Nah, seperti itu mengenai contoh teks akademik. Baik, itu Bu yang bisa kami tunjukkan. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi tadi sudah kita bedakan ya antara teks akademik dan non akademik. Jadi kalau teks akademik berarti di situ ada prosedur, ada ini yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya dengan teks non akademik. Jadi kalau kalian diminta untuk membuat, berarti sudah tahu perbedaannya antara teks akademik dan teks non akademik. Gitu. Kalau nggak salah tadi itu kan ada genre ya, genre mikro dan genre makro ya, benar nggak sih? Kalau nggak salah genre dibahas ya. Itu yang perbedaannya itu apa sih, yang paling ini, apa sih bedanya, apa yang dimaksud dengan genre tadi, terus apa yang dimaksud antara genre mikro dan makro yang dibahas di sini. Mungkin tadi tolong diulang sedikit lagi. Oh baik, genre ya. Kalau genre itu lebih bisa dikatakan kayak pembagian peti. Misalnya kan kayak film tuh ada genrenya. Nah, teks akademik juga ada genrenya. Nah, untuk membedakan genre makro dan mikro, kita bisa lihat dari pengertian makro dan mikronya itu sendiri. Makro artinya banyak, maksudnya besar, mikro artinya kecil. Kita bisa maknai bahwa makro itu sifatnya lebih umum dan isinya lebih kompleks dan luas, sedangkan mikro itu lebih sedikit dan dia lebih khusus sifatnya. Jadi misalnya kalau genre makro itu bisa berupa laporan, proposal yang tadi strukturnya banyak ya. Sedangkan kalau yang mikro itu lebih contohnya kayak teks laporan gitu, bukannya bentuknya lebih sederhana. Seperti itu, Ibu. Atau boleh dikatakan nggak kalau genre mikro itu bagian dari makro begitu? Bisa juga termasuk bagian dari makro. Jadi genre mikro itu adalah bagian dari genre makro gitu ya? Iya. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Boleh bisa ditanyakan ke kelompok 1 sebelum ditutup. Terus kemudian nanti PPT-nya minta tolong di-upload di di LMS-nya ya, di forum pertemuan 9-10, di situ kan ada forum ya. Bisa nggak di-upload di situ? Jadi perwakilan aja berarti ya, Bu? Perwakilan saja, diskusi ya, saya kasih mungkin diskusi teks akademik ya. Jadi silakan nanti di-upload PPT-nya, dan kemudian kalau ada pertanyaan, silakan kelompok lain bisa menanggapi. Kalau ada hal yang maksudnya masih kurang jelas gitu ya. Baik, Ibu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan teman-teman yang lain? Berapa nih yang hadir? 47 mahasiswa. Sepertinya kalau dari saya sejauh ini belum ada pertanyaan, Bu. Oh ya, baik.
Ini kita bagi berapa kelompok, Gracia, kemarin? 6, Ibu. 6. Kelompok 2 apa yang dibahas ya? Tentang teks ulasan, Ibu. Oh, teks ulasan. Sekarang pertemuan ke 10 ya. Iya, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, halo semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan ya di tugas individu. Di apa itu namanya? Atau kelompok 2 sudah siap belum? Kalau sekarang majunya. Harusnya sudah, Bu, karena saya sudah bilang perkiraan untuk hari ini 2 kelompok. Oh gitu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan satu lagi ya. Satu lagi, satu kelompok mengenai apa itu teks ulasan ya. Oke. Oke, silahkan kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 1 ya. Kasih aplaus dulu kelompok 1. Silakan kita lanjut ke kelompok 2. Semua mahasiswa yang presentasi wajib on cam ya, biar saya bisa menulis namanya. Ibu, maaf sebelumnya kelompok 2 belum siap, Ibu. Oh, belum siap. Ya. Nanti pertemuan selanjutnya ya kita jadwalkan hari Senin ya, karena kita ada beberapa yang ini berarti hari Senin, hari Rabu, jadi kelompok-kelompok yang sekiranya akan maju tolong dipersiapkan ya. Oke, karena saya juga harus 9.15 harus ada ujian PKM ke sekolah ya, mahasiswa yang sedang PKM, praktek mengajar di sekolah. Jadi mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini, tetapi silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas individunya di apa tadi di pertemuan 9-10 ya, di situ ada penugasan pertemuan 9-10. Nah, nanti silakan dikerjakan di situ dan diupload di situ ya, di LMS-nya. Itu. Apakah ada pertanyaan? Untuk sejauh ini untuk bahasa Indonesia tidak ada, tapi kebetulan karena ada ibu, saya mau bertanya untuk kalkulus diferensial nanti gimana?
Jam 1. Nah, Kan sama Ibu iya. juga Ya, bisa. nanti jam 1 kita ketemu online kan ya, masih daring ya? Ya, masih daring. Ya, karena saya uji PKM-nya sampai jam 12. Nanti jam 1 mudah-mudahan Oh. sudah ada di tempat lagi ya. Oh, baik. Ya. Dan Ibu satu hal lagi, karena kan sebelum kalkulus diferensial itu ada aljabar linear. Biasanya baru selesai mendekati jam 1, apakah boleh Oh, izin gitu. terlambat sedikit seperti itu? Ya, boleh dimulai 1:30 ya berarti ya. Ya, 1:30. Oh, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, mungkin itu ya untuk bahasa Indonesia. Mohon teman-teman mahasiswa bisa mengerjakan tugas individunya karena waktunya masih ada sekitar 30 menit. Saya kira cukup. Mungkin itu sekian pembahasan hari ini, kita membicarakan mengenai teks ya. Bu, saya mau bertanya. Kan yang minggu lalu ada tugas kelompok ya, yang tiap kelompok ngerjain yang 5 soal itu. Nah, itu dikumpul di mana, Ibu? Soal yang mana ya, Gracia? Kemarin pas Ibu share screen kan ada yang 5 soal yang ini, Bu. Ada pokoknya yang Ibu share. Boleh, itu di-upload saja di forum ini aja, forum kan itu tugas kelompok ya, forum pertemuan ya, forum pertemuan 9-10 aja. Oh, iya, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, Yang buat tugas kan, kenapa, Bu? Ya, silakan apa? Yang tugas ini deadline-nya kapan, Ibu? Oh, tugas hari ini. Belum saya kasih deadline-nya. Ya, mungkin kalau bisa 30 menit sepertinya cukup kok kalau kalian langsung bisa mengerjakan ya, karena anggap aja sesuai dengan waktunya. Di situ belum saya kasih deadline, kapan saja masih bisa. Ya, nanti dicoba di-upload ya, Tras. Iya, Ibu. Makasih, Ibu. Ya, ada lagi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti saya tutup ya. Ibu mau tanya. Ibu, kan ada yang bertanya tentang yang tes akademik itu ya, yang 5 soal ya. Iya. Nanti tolong dikoordinasi dengan Gracia, Gibran. Enggak, itu perlu dipresentasiin juga memang. Enggak, ditulis aja hasil diskusinya, kemudian diupload. Oke, Bu. Baik, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi? Jangan lupa Gracia untuk kehadirannya ya, teman-temannya yang hari ini tidak hadir, siapa yang absen, nanti tolong di form 06-nya. Baik, Ibu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semuanya kalian sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, atas ilmunya. Terima kasih, Bu.